Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video yaitu mengenai meminimalisir dampak negatif dari pengurukan bukit yang berlokasi di Jalan Bypass Payakumbuh. Di mana anggota kami yang pertama Fajar Fikri Amirullah. Yang kedua, saya sendiri, Gina Aziza Aryani. Dan yang ketiga, Auzahira Asha. Dan untuk yang terakhir yaitu Nanda Febrian. di mana video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Lingkungan. Selamat menyaksikan! Lokasi dari tempat pengerukan bukit ini terletak di Jalan Bypass, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat pada video bahwasannya aktivitas pengerukan bukit ini terjadi di sepanjang Jalan Bypass. Adapun maksud dan tujuan dari aktivitas penggalian atau pengerukan bukit ini dilakukan adalah untuk tanah yang diambil dari hasil pengerukan ini akan didistribusikan dan diolah menjadi bahan dasar bangunan. Keberadaan gunung dan perbukitan di suatu kawasan memiliki manfaat yang jelas untuk wilayah itu sendiri. Gunung atau bukit menjadi daerah resapan air yang berguna apabila memasuki musim kemarau, agar ketersediaan air tetap terjaga dan tidak mengalami kekeringan. Sebaliknya, ketika memasuki musim hujan agar tidak terjadi banjir di daerah sekitar bukit tersebut, keberadaan gunung maupun bukit ini termasuk sebagai kawasan ruang terbuka hijau atau RTH. Namun, manfaat tersebut bisa berkurang atau bahkan tidak ada jika gunung maupun perbukitan digunduli, dirusak oleh oknum tertentu. Perusakan bukit lazimnya dilakukan untuk kepentingan pertambangan dan eksploitasi alam demi mencari keuntungan sesaat tanpa memerhatikan dampak kerusakan lingkungan setelahnya. jenis tanah pada perbukitan ini merupakan tanah fosfodik. Tanah ini terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan tinggi. Jenis tanah mineral tua dengan ciri warna kekuningan atau kemerahan. Warna ini disebabkan oleh longgokan besi dan aluminium yang teroksidasi. Karakteristiknya, daya simpan air yang sangat rendah, sehingga mudah mengalami kekeringan. Tanah ini tidak dapat digunakan dalam budidaya tanaman semusim, karena kemasaman dari tanah yang rendah. Dari video, terlihat bahwa tanah merah yang telah diambil dan habis atau meninggalkan sisa tanah berupa batuan akan ditinggalkan terbengkalai begitu saja, tanpa ada penanggulangan secara lanjutannya.
Jika pengrusakan terus dilakukan tanpa kendali, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Di antaranya, yang pertama menimbulkan bencana alam tanah longsor dan banjir bandang. Pengerukan bukit yang mengakibatkan daya serap air oleh pepohonan semakin berkurang, sehingga banjir bandang dan tanah perlahan-lahan akan longsor. Kedua, terjadinya krisis air bersih khusus musim kemarau, karena semakin menipisnya sumber air sumur penduduk. Selain itu juga saat terik matahari, debu dan abu dari material yang diangkut oleh truk-truk yang tidak ada penutupnya akan berterbangan, sehingga membuat polusi udara kemudian mengganggu kesehatan warga. Ketiga, penggalian bukit yang umumnya dikerjakan menggunakan alat berat atau oleh mesin penggali dan ekskavator berpotensi lebih dalam pengrusakan lingkungan. Yang keempat, pengerukan bukit dapat mengancam keselamatan warga sekitar yang bermukim di kaki bukit. Hal itu bisa dilihat dari proyek pengerukan bukit yang dilakukan persis di sisi badan jalan dengan kondisi lereng bukit yang terjadi di atas badan jalan. Tumpukan batu-batu besar tersusun secara bebas tanpa penghalang di atas bukit yang sangat berdekatan dengan bahu jalan, di mana batu-batu itu sewaktu-waktu bisa ambruk ataupun jatuh. Dan yang terakhir, munculnya fenomena jual beli gunung atau bukit secara bebas yang sangat marak terjadi. Banyak orang setelah menjual gunung atau bukitnya dengan harga sekian, kemudian berencana untuk membeli gunung atau bukit lainnya. Karena menurut mereka, orderan untuk bahan urungan sangat diminati. Upaya untuk meminimalisir dampak negatif di sekitar lingkungan penggalian bukit yang paling penting adalah peranan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tegas dalam aktivitas pengerukan bukit ini. Satu sisi, keberadaan pengerukan bukit memang dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tidak harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, di sekitar lingkungan pengerukan dapat dilakukan dengan cara melakukan penghijauan kembali lereng-lereng bukit yang tandus dengan menanam jenis tanaman yang mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak. Dengan melakukan penghijauan ini, diharapkan dapat menangani dampak erosi dan tanah longsor, sehingga aktivitas pengerukan masih dapat dilakukan tanpa merugikan lingkungan dan masyarakat. Bumi adalah tempat bagi kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga alam dan lingkungannya adalah hal yang harus kita lakukan sebagai makhluk di bumi. Kita boleh mengambil hasil dari bumi untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, jika hasil bumi kita ambil secara berlebihan,
Hal itulah yang menjadi cikal bakal dalam kerusakan bumi. Jika kerusakan bumi sudah terjadi, sama saja dengan kita memusnahkannya. Kerusakan bumi tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi keseimbangan ekosistem, alam, dan lingkungan juga turut merasakannya. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan kesadaran diri untuk menjaga bumi dan lingkungan dengan tindakan yang intelektual.